Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dapur Sehat Anak. Ini saya mau membuat marmer cake ya. Kebetulan ada pesanan untuk ukuran, pesanannya itu untuk ukuran 18 cm, tapi ada dua, jadi saya langsung bikinnya langsung sekaligus resepnya saya double ya, karena saya biar nggak dua kali nanti saya paruh. Jadi ini kalau untuk ukuran loyang 22 itu biasanya ya. Ini gula putih 180, terus ada susu bubuk full cream ya, susu bubuk biasa saya beli yang kemasan, cuma enggak kemasan. Ini 2 sendok makan, terus ada tepung terigunya itu ada sekitar 200 nanti saya kasih di deskripsi ya untuk resepnya. Saya pakai Blue Band ya, karena Blue Band ini wangi juga, rasanya jadi enak gitu, jadi beda dengan yang lain. Terus ini kuning telurnya pakai 2 putih, ini telur yang dicampur sekaligus itu ada 7 jadi semuanya totalnya 9 gitu, 9. Nah, ini saya pakai SP-nya. SP-nya cukup 1 sendok makan saya pakai. Ini nanti untuk pewarnanya coklat. Terus yang ini adalah baking powder ya. Baking powder saya masukkan langsung ke sini aja jadi satu baking powdernya. Nah, ikutin terus, ini nanti saya mixer dulu ya. Jadi blue band-nya ini nanti harus dicairkan dulu. Masukkan bahan-bahannya ya. Ini ada gula putih, kemudian aku langsung ya, ini langsung 2 in 1, telur langsung masukkan sama ini SP ya, saya masukkan SP nya, kemudian kita harus mixer ya. Mixer kurang lebih 15 menit ya. Ya nanti pokoknya sampai padat sampai berjejak gitu. Nanti baru kita akan masukkan terigu dan susunya. Saya ngovennya pakai oven tangkring nanti ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dapur Sehat Anak. Ini saya mau membuat marmer cake ya. Kebetulan ada pesanan untuk pesanannya itu untuk ukuran 18 cm, tapi ada dua, jadi saya langsung bikinnya langsung sekaligus resepnya saya double ya, karena saya biar nggak dua kali nanti saya paruh. Jadi ini kalau untuk ukuran loyang 22 itu biasanya ya. Ini gula putih 180, terus ada susu bubuk full cream ya, susu bubuk biasa saya beli yang kemasan, cuma enggak kemasan. Ini 2 sendok makan, terus ada tepung terigunya itu ada sekitar 200 nanti saya kasih di deskripsi ya untuk resepnya. Saya pakai Blue Band ya, karena Blue Band ini wangi juga, rasanya jadi enak gitu, jadi beda dengan yang lain. Terus ini kuning telurnya pakai 2 putih, ini telur yang dicampur sekaligus itu ada 7 jadi semuanya totalnya 9 gitu, 9. Nah, ini saya pakai SP-nya cukup 1 sendok makan saya pakai. Ini nanti untuk pewarnanya coklat. Terus yang ini adalah baking powder ya, baking powder saya masukkan langsung ke sini aja jadi satu baking powdernya. Nah, ikutin terus, ini nanti saya mixer dulu ya. Jadi blue band-nya ini nanti harus dicairkan dulu. Masukkan bahan-bahannya ya. Ini ada gula putih, kemudian aku langsung ya, ini langsung 2 in 1, telur langsung masukkan sama ini SP ya.
Saya masukkan SP-nya. Kemudian kita harus mixer ya. Mixernya kurang lebih 15 menit ya. Terus nanti terus baru dimasukin untuk bahan-bahan keringnya. Terus kemudian nanti baru terakhir dimasukkan blue bandnya ya. Terus saya ngovennya pakai oven tangkring ya. Jadi apa namanya tetap aman oven tangkring. Jadi untuk pemula oven tangkring aja sudah bisa. Nanti tetap hasilnya bagus. Oke, ini udah berjenjang seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai berjejak. Gelembung-gelembung udaranya ini udah nggak ada di dalamnya. Kita akan masukkan tepung terigu. Tepung terigunya dicampur sekalian susu bubuknya saya jadikan satu. Nah, kalau sudah mau masukin tepung ini harus dikecilkan ya, speednya dikecilkan. Nah, supaya tidak kita masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak kaget untuk adonannya ya. Nah, ini seperti ini ya. Sedikit. Ini adonannya terlihat banyak karena saya mau bikin 2 loyang ukuran 18 cm ya. Ukuran 18 cm. Jadi ini adonannya memang saya lebihkan dari ukurannya, tapi nanti akan saya kasih untuk ukuran yang 18 cm. Tadi yang saya sebutkan itu untuk ukuran yang 22 cm ya, tapi nanti ini saya sebutkan juga untuk yang ukuran loyang 18 cm. Kalau ngikutin step-stepnya insya Allah dijamin untuk tidak gagal. Nah, ini sudah tercampur rata. Nah, sudah tercampur rata, kemudian matikan ya. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada mentega tadi, blue band yang sudah saya cairkan tadi. Ini kita masukkan secara perlahan. Jadi masukkannya seperti ini ya, ngaduknya seperti ini, sedikit demi sedikit. Nah, supaya apa? Ini supaya tercampur rata sampai ke bawah. Karena nanti kalau blue band ini ada blue band yang tidak tercampur rata, nanti akhirnya kuenya itu kempes, tidak apa namanya, tidak mengembang gitu loh, tidak mengembang dengan sempurna. Saya waktu awal-awal itu sering banget ambles istilahnya. Jadi di tengahnya itu ambles, saya bingung waktu awal bikin begini itu. Tapi ini karena saya sudah sering sekali membuatnya, jadi sekarang sudah tahu trik-triknya. Jadi dulu saya kalau membuat itu ambles, terus apa namanya, sampai saya tungguin semalaman tidak saya keluarkan dari loyang, coba ambles apa enggak gitu. Jadi ternyata itu adalah apa namanya, ada di waktu kita mixer tadi, mixer yang apa, telur dan gula tadi. Jadi kalau nggak sampai berjejak, akhirnya nanti kue bisa ambles gitu, karena kan di situ masih ada udara yang terperangkap di dalam adonan gitu. Jadi makanya tekniknya jadi harus pas di pertama tadi, sebelum memasukkan tepung, bukan telur ya, masukkan tepung tadi, adonan telur dan gula itu harus benar-benar berjejak kayak seperti tadi adonannya itu. Jadi tidak ada gelembung-gelembung udara. Jadi biasanya kan masih ada pelembung-pelembungannya di sini gitu. Nah, itu sampai itu nggak ada gitu. Nah, terus yang kedua itu ya karena ini tadi apa, menteganya biasanya gini masih ada di tengah, itu masih ada yang belum tercampur rata gitu. Jadi ini kita
teknik maduknya begini kenapa? Karena supaya benar-benar tercampur sampai ke dalam. Jadi tercampur rata. Gitu. Jadi nanti tidak mempengaruhi di kuenya saat pemanggangan. Nah, ini ovennya saya pakai oven tangkring. Dua oven. Jadi saya pakai. Nah, ini saya karena ini di sini tuh saya pakai bawahnya saya kasih loyang yang tidak terpakai. Kita persiapkan untuk mencampur adonannya. Kita kasih sedikit, dipisahkan sedikit untuk nanti motif ya, karena ini marmer cake atau zebra cake bisa disebut seperti itu. Adonannya sama, hanya motifnya itu biasanya kalau zebra kan berganti-gantian sampai atas gitu. Kalau marmer cake ya itu apa namanya, jadi seperti marmer abstrak gitu aja. Sebenarnya sama aja sih, kalau menurut saya itu sama aja untuk apa namanya resepnya. Saya pakai itu, jadi orang kadang menyebutnya marmer, kadang juga menyebutnya zebra gitu. Nah, ini cara menambahkannya. Saya tadi nggak saya berapa tetesnya, nanti kan kalau kecoklatan ini adalah sesuai dengan selera. Jadi saya hanya pakai essence coklat ya, maksudnya hanya pakai pewarna coklat. Kok essence coklat, pewarna coklat. Saya pakai pewarna coklatnya yang ini. Tapi terserah di kota Anda, misalkan beli coklatnya nggak bisa yang seperti ini, is okay, yang lain juga boleh. Yang penting nanti untuk warna itu sesuai selera untuk tingkat kecoklatannya. Semakin gelap itu nanti kan akan semakin jelas coklatnya. Cuman kalau seperti ini ya, nah ini seperti ini sampai harus tercampur rata supaya. Oke, ini barusan aku angkat ya dari oven, sudah matang. Nah, untuk ininya pemanggangnya kurang lebih 50 menit saya, karena saya apinya pakai api kecil, cenderung kecil, jadi nggak api besar ya. Ya sudah matang, kita keluarkan dari loyangnya di sampingnya. Kalau udah begini sudah deh, tinggal di packing aja. Nah, tinggal kurang satu. Tuh, mulus kan? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, ini udah berjenjang seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai berjejak. Kelembung-kelembung udaranya ini udah nggak ada di dalamnya. Tepung terigu. Tepung terigunya dicampur sekalian susu bubuknya saya jadikan satu. Nah, kalau sudah mau masukin tepung ini harus dikecilkan ya, speednya dikecilkan. Nah, supaya tidak mudah kita masukkan
masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak kaget untuk adonannya ya. Nah, ini seperti ini ya. Sedikit. Ini adonannya terlihat banyak karena saya mau bikin 2 loyang ukuran 18 cm ya. Ukuran 18 cm. Jadi ini adonannya memang saya lebihkan dari ukurannya, tapi nanti akan saya kasih untuk ukuran yang 18 cm. Tadi yang saya sebutkan itu untuk ukuran yang 22 cm ya, tapi nanti ini saya sebutkan juga untuk yang ukuran loyang 18 cm. Kalau ngikutin step-stepnya, insya Allah dijamin untuk tidak gagal. Nah, ini sudah tercampur rata. Nah, sudah tercampur rata, kemudian matikan ya. Nah, ini untuk selanjutnya, ini ada mentega tadi, Blue Band yang sudah saya cairkan tadi. Ini kita masukkan secara perlahan. Jadi masukkannya seperti ini ya, ngaduknya seperti ini, sedikit demi sedikit. Nah, supaya apa? Ini supaya tercampur rata sampai ke bawah. Karena nanti kalau Blue Band ini ada Blue Band yang tidak tercampur rata, nanti akhirnya kuenya itu kempes, tidak tidak mengembang gitu loh, tidak mengembang dengan sempurna. Saya waktu awal-awal itu sering banget ambles istilahnya. Jadi di tengahnya itu ambles, saya bingung waktu awal bikin begini itu. Tapi ini karena saya sudah sering sekali membuatnya, jadi sekarang sudah tahu trik-triknya. Jadi dulu saya kalau membuat itu ambles, terus sampai saya tungguin semalaman tidak saya keluarkan dari loyang, coba ambles apa enggak gitu. Jadi ternyata itu adalah ada di waktu kita mixer tadi, mixer yang telur dan gula tadi. Jadi kalau nggak sampai berjejak, akhirnya nanti kue bisa ambles gitu, karena kan di situ masih ada udara yang terperangkap di dalam adonan gitu. Jadi makanya tekniknya jadi harus pas di pertama tadi, sebelum memasukkan tepung, bukan telur ya, masukkan tepung tadi, adonan telur dan gula itu harus benar-benar berjejak kayak seperti tadi adonannya itu. Jadi tidak ada gelembung-gelembung udara. Jadi biasanya kan masih ada pelembung-pelembungannya di sini gitu. Nah, itu sampai itu nggak ada gitu. Nah, terus yang kedua itu ya karena ini tadi menteganya biasanya gini masih ada di tengah, itu masih ada yang belum tercampur rata gitu. Jadi ini kita teknik maduknya begini, kenapa? Karena supaya benar-benar tercampur sampai ke dalam. Jadi tercampur rata gitu. Jadi nanti tidak mempengaruhi di kuenya saat pemanggangan. Nah, untuk sambil kita nanti ini naruh di dalam loyang, saya sudah panaskan untuk ini ovennya. Saya pakai oven tangkring, 2 oven. Jadi saya pakai. Nah, ini saya karena ini di sini tuh saya pakai bawahnya, saya kasih loyang yang tidak terpakai gitu. Jadi di sini juga saya kalau di sini tidak saya pakai loyang yang nggak terpakai, cuma nanti akan saya rangkepin di bawahnya itu loyang yang kosong gitu. Nah, sekarang ini kita persiapkan untuk mencampur adonannya. Kita kasih sedikit, dipisahkan sedikit untuk nanti motif ya, karena ini marmer cake atau zebra cake bisa disebut seperti itu. Adonannya sama, hanya motifnya itu biasanya kalau zebra kan berganti-gantian sampai atas gitu. Kalau marmer cake ya itu
jadi seperti marmer abstrak gitu aja. Sebenarnya sama aja sih, kalau menurut saya itu sama aja untuk apa namanya, resepnya saya pakai itu. Jadi orang kadang menyebutnya marmer, kadang juga menyebutnya zebra gitu. Nah ini cara menambahkannya, saya tadi nggak saya iniin, nggak saya apa berapa tetesnya, nanti kan kalau kecoklatan ini adalah sesuai dengan selera. Jadi saya hanya pakai essence coklat ya, maksudnya hanya pakai pewarna coklat, kok essence coklat, pewarna coklat. Nah, saya pakai pewarna coklatnya yang ini. Tapi terserah di kota Anda, misalkan beli coklatnya nggak bisa yang seperti ini, is okay, yang lain juga boleh. Yang penting nanti untuk warna itu sesuai selera untuk tingkat kecoklatannya. Semakin gelap itu nanti kan akan semakin jelas coklatnya. Cuman kalau seperti ini ya, nah ini seperti ini sampai harus tercampur rata supaya nanti coklatnya itu warnanya itu sempurna. Nah sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Nah loyangnya ini saya hanya alasin kertas roti ya, kertas roti ini saya masukkan ke sini, jadi hanya yang bagian bawah aja. Jadi samping-sampingnya saya nggak olesin apa-apa, jadi cukup kertas roti di bagian bawah aja sudah cukup gitu, jadi nggak perlu. Tapi kalau misalkan nggak ada kertas roti, biasanya ini bisa dioles dengan mentega terus dikasih tepung terigu sedikit, nanti diratakan gini-gini. Nah sisa tepungnya bisa dituangin lagi, jadi di sini tidak ada tepung yang apa, jadi tepungnya nempel semua gitu di dalam ininya. Jadi kalau misalkan ada sisa yang nggak menempel, langsung dibuang gitu ya. Nah ini saya pakai ini. Oke, sekarang kita masukkan satu demi satu ya. Nah ini karena ini saya pakai loyang ukuran 18. Oke, ini nanti tidak bisa kelihatan motifnya yang sekarang ini, karena ini nanti dia pesannya utuh, jadi saya nggak bisa ngiris lihat motifnya dalamnya ya. Cuma nanti akan saya spill yang sudah pernah nanti saya kasih foto yang sudah pernah saya bikin untuk isian apa motif dalamnya. Jadi ada macam-macam. Nah ini biasanya ini 4 bawah adonan 4 misalkan gitu, 4 kali ini ujungnya, nah itunya juga 4. Nah ini 1 2 3. Nah semakin ke atas itu semakin sedikit ininya adonannya, jadi ngasih ininya juga makin dikit. 2 3 4, tapi ini 4-nya tidak penuh, kalau tadi kan penuh. Nah kalau saya ini atasnya karena ini dia belinya utuh, jadi saya nanti akan kasih motif atasnya. Tapi biasanya kalau misalkan dia belinya irisan, atasnya nggak perlu dimotif, nggak apa-apa, karena nanti kan dia nggak akan kelihatan. Yang akan kelihatan adalah motif tengahnya gitu, seperti itu ya. Nah ini saya tutupin dulu warnanya, karena ini hanya kek kecil, jadi apa namanya, motifnya hanya cukup 2 kecil. Jadi biasanya kan di bawahnya bisa ditumpuk coklatnya itu 3 kali, kalau loyangnya 22 gitu. Nah ini seperti ini kita hentak-hentakan ya, supaya apa, supaya udara yang terperangkap di dalam adonan itu bisa turun seperti itu. Nah ini untuk motifnya, ini tadi seharusnya pakai biasanya pakai itu plastik yang segitiga, cuman karena plastik yang segitiga saya habis dan saya memang mau mengajarkan yang sederhana, jadi nggak harus pakai alat-alat yang macam-macam. Nah ini bisa pakai sendok aja. Nah nuangnya biasanya ya sesuka hati, jadi motifnya sesuka hati. Jadi nanti diratakan pakai tusuk sate ataupun tusuk gigi ya. Nah ini seperti ini. Oke, nah ini nanti akan terbentuklah motif ya.
Maaf tadi itu. Nah, ini hanya pakai tusuk sate aja. Tusuk sate bisa, nah bisa diputer-puter gini aja. Puter-muternya nggak usah sampai bawah ya, ininya nggak usah mentok bawah. Jadi ini hanya di atasnya aja. Jadi hanya ujungnya aja. Nah, tuh. Jadinya bermotif. Jadi bagus kan? Tuh, jadi cukup alatnya sederhana aja. Ini kalau ada yang kosong gini bisa ditambahkan. Iya. Nah, nih seperti ini ya. Oke. Tada! Tinggal manggang. Nah, ini karena tadi pakai panggangan yang saya nggak ada bawahnya. Ini saya kasih ini supaya tidak cepat gosong. Saya biasanya seperti ini. Jadi saya pakai teknik saya yang sederhana dulu ya. Jadi bisa dipakai di rumah. Kalaupun nggak ada loyang yang besar gini, nggak ada dua, nggak apa-apa, diatur di api aja. Jadi di api yang agak sedang cenderung kecil, jadi supaya nanti tidak cepat gosong. Karena kalau memanggang ini apinya terlalu gede, mateng, tapi nanti terus cepat gosong, warnanya kurang bagus dan teksturnya itu keras gitu. Jadi kalau misalkan mau tekstur yang lembut, itu memang apinya benar-benar harus terkontrol, ya. Nah, tada, kita panggang dulu ya, tunggu sampai jadi nanti. Oke, ini barusan aku angkat ya dari oven, sudah matang. Nah, untuk ininya pemanggangnya kurang lebih 50 menit saya, karena saya apinya pakai api kecil, cenderung kecil, jadi nggak api besar ya. Ya sudah matang, kita keluarkan dari loyangnya. Di sampingnya kalau udah begini sudah deh, tinggal di packing aja. Nah, tinggal kurang satu. Tuh, mulus kan? Jangan lupa like, subscribe, and comment.